got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Come straight, what it not, 45, scope it down straight. Whoa, how you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat, semangat, dan bahagia tentunya. Kembali lagi dengan saya Isna Hartati, mahasiswi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi mengenai tugas-tugas manajemen. Nah, kemarin kan kita sudah membahas mengenai apa sih konsep dasar manajemen pendidikan. Nah, sekarang kita akan menggali daripada tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Seorang manajer dalam dunia pendidikan harus mampu melaksanakan proses manajemen yang merujuk pada fungsi-fungsi manajemen dan juga dituntut untuk memahami sekaligus menerapkan seluruh substansi kegiatan pendidikan loh. Langsung saja kita akan membahas satu persatu, yaitu konsep dasar kepala sekolah, syarat-syarat menjadi kepala sekolah, ciri-ciri kepala sekolah efektif, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, fungsi kepala sekolah sebagai manajer, dan yang terakhir yaitu peran kepala sekolah. Langsung saja kita membahas materi yang pertama, yaitu konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah, yang dimana kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Menurut Syafarudin 2005, tugas kepala sekolah adalah mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua, dan pihak yang terkait untuk bekerja dan berperan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, sedangkan menurut Wahjo Sumitjo 2005 mengungkapkan bahwa kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Nah, jadi dari pendapat para ahli yang tadi dikemukakan dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah seorang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, mempengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Depdiknas 1999 antara lain yaitu 1. Kepribadian yang kuat, yakni pribadi yang percaya diri, berani, semangat, murah hati, dan memiliki kepekaan sosial. Nah, yang kedua itu memahami tujuan pendidikan dengan baik, karena dengan memahami yang baik, kepala sekolah dapat menjelaskan kepada guru, staf, murid-murid, dan pihak yang terkait tentang strategi pencapaian tujuan sekolah. Nah, yang ketiga itu memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang yang terkait. Dan yang keempat yaitu memiliki keterampilan yang profesional. Dalam artian keterampilan terkait dengan tugasnya sebagai kepala sekolah, yaitu keterampilan teknis atau menyusun jadwal pelajaran, memimpin rapat, melakukan supervisi, keterampilan hubungan kemanusiaan, atau memotivasi, mendorong guru dan staf untuk berprestasi. Keterampilan konseptual, yaitu mengembangkan konsep pengembangan sekolah, mengidentifikasi dan memecahkan masalah, serta mengantisipasi masalah yang akan timbul dari semua kemungkinan. Selanjutnya mengenai syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Jika ingin menjadi kepala sekolah, tentunya ada syaratnya loh. Apa saja sih? Mari kita bahas. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah yaitu
Yang pertama, kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah, yakni memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4 atau D4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Nah, pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun dan memiliki pangkat serendah-rendahnya 3 atau C bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Nah, selanjutnya untuk kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah, kepala taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal atau TK atau RA berstatuskan sebagai guru TK atau RA, kemudian memiliki sertifikat sebagai guru TK atau RA dan memiliki sertifikat kepala TK atau RA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian kepala sekolah dasar SD atau MI berstatus sebagai guru SD atau MI, memiliki sertifikat sebagai guru SD dan memiliki sertifikat kepala SD yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian kepala sekolah menengah pertama SMP ataupun MTS. Yang pertama berstatus sebagai guru SMP atau MTS, berstatus sebagai guru SMP atau MTS dan memiliki sertifikat kepala SMP atau MTS yang dikeluarkan oleh lembaga ditetapkan pemerintah. Kemudian kepala sekolah atas SMA atau MA berstatus sebagai guru SMA atau MA, kemudian berstatus sebagai guru SMA atau MA dan memiliki sertifikat kepala SMA atau MA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kepala sekolah kejuruan SMK atau MAK berstatus sebagai guru SMK, memiliki sertifikat kepala SMK yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri kepala sekolah yang efektif. Sergiovanni dan kawan-kawan 1984 mengidentifikasikan 5 ciri kepala sekolah yang mengagumkan, yaitu memiliki pemahaman yang luas terhadap sekolah dipimpinnya, terutama mengenai keteraturan sekolah, penyesuaian situasional, dan perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian sulit mengatakan tidak untuk membantu para siswa dan guru agar tumbuh dan berkembang, memiliki kemampuan mendengarkan, kemudian senang bekerja sama dengan orang lain sehingga orang lain tersebut dapat berhasil, dan toleran terhadap situasi ambiguitas dan memahami bahwa budaya sekolah terus berkembang sepanjang waktu. Nah, ada 3 faktor yang menjadi indikator keberhasilan kepala sekolah yang efektif menurut Bluebird dan Givens 1986, yaitu 1. Keinginan harapan untuk menjadikan sekolah yang dipimpin lebih baik dari sekolah-sekolah lain dan mampu menginstruksikan waktu dan harapannya sedemikian rupa sehingga memungkinkan kepala sekolah yang bersangkutan mencapai tujuan pribadinya sebagai kepala sekolah. Nah, kemudian kecenderungan berinisiatif dan memulai tindakan proaktif terhadap situasi kerjanya dan memiliki kemampuan untuk tidak ditenggelamkan oleh lembaganya. Nah, secara umum, ciri dan perilaku kepala sekolah yang efektif dapat dilihat dari 3 hal pokok, yaitu yang pertama, kemampuannya berpegang kepada citra atau visi lembaga dalam menjalankan tugas. Nah, yang kedua, menjadikan visi sekolah sebagai pedoman dalam mengelola dan memimpin sekolah. Dan yang ketiga yaitu memfokuskan aktivitasnya pada pembelajaran dan kinerja guru di kelas.
Adapun ciri-ciri kepala sekolah efektif menurut Kusnuridlo 2010, yakni 1. Memiliki visi yang kuat terhadap masa depan sekolahnya dan ia ingin mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Nah, yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas, memberikan umpan balik yang positif dan konstruksi dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif dan memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif secara memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Apa sih sebenarnya tugas-tugasnya? Mari kita bahas. Menurut Purwanto 1970, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau manajer pendidikan yaitu harus mengalami perkembangan dan perubahan, baik sifat maupun luasnya sesuai dengan pendidikan di negara Indonesia yang bersifat nasional, demokratis. Maka sifat kepemimpinan manajemen sekolah pun harus berubah dengan mengarah pada kepemimpinan pendidikan yang demokratis. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah semakin luas dan makin banyak bidangnya. Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran jalannya sekolah secara teknis akademis saja. Benar, hal itu adalah tugas dan tanggung jawab yang pokok bagi seorang kepala sekolah atau manajemen pendidikan. Akan tetapi, mengingat situasi dan kondisi serta pertumbuhan sekolah sekarang ini, banyak masalah baru yang timbul yang harus menjadi tanggung jawab kepala sekolah untuk dipecahkan dan dilaksanakannya. Kekurangan ruangan belajar, gedung-gedung sekolah yang rusak, perlengkapan gedung yang sangat kurang dan tidak memenuhi syarat, tidak adanya alat-alat pelajaran, buku-buku pelajaran yang hampir setiap tahun berubah, cara penampungan murid baru yang setiap tahun bertambah, kekurangan tenaga kerja yang kesulitan pengangkatannya, semua ini memerlukan pemikiran dan penambahan tugas serta tanggung jawab kepala sekolah atau manajemen pendidikan. Jadi, dalam proses pendidikan seorang kepala sekolah atau manajemen pendidikan sangat berperan dalam menentukan jalannya pendidikan serta bertanggung jawab atas kelancaran proses pendidikan yang ia pimpin. Nah, dan memperhatikan segala hal yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan tersebut, baik itu sarana, prasarana, guru maupun peserta didik. Menurut Dirawat 1986, tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian, yaitu 1. Pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan seperti penyusunan jadwal pelajaran, mengatur kegiatan penilaian, melaksanakan norma-norma kenaikan kelas, dan lain sebagainya. Kedua, pengelolaan kepegawaian yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan pemberhentian anggota staf sekolah. Ketiga, pengelolaan kemuridan dalam bidang ini yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat kelas atau kelompok, perpindahan dan keluar masuknya murid. Nah, yang keempat itu pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, inventarisasi, pengaturan pemakaian, pemeliharaan, rehabilitasi, perlengkapan dan alat-alat material sekolah, keindahan dan kebersihan umum.
Nah, yang kelima itu pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji, guru, staf sekolah, urusan penyelenggaraan otorisasi sekolah, urusan uang sekolah, uang alat-alat, uang murid, dan lain sebagainya. Nah, yang keenam itu pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat, termasuk orang tua, murid, dan untuk dapat menciptakan kerjasama antara sekolah dan lembaga sosial. Kemudian yang selanjutnya, tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Kepala sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan teknis, penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk menciptakan situasi belajar mengajar. Tugas-tugas tersebut yakni membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan, pengajaran yang hendak dicapai. Kemudian, membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Nah, selanjutnya menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Nah, sedangkan dalam pelaksanaannya, kepala sekolah sebagai supervisor harus memperhatikan prinsip-prinsip. 1. Hubungan konsultatif, kolegial, dan bukan hierarkis. 2. Dilaksanakan secara demokratis. 3. Berpusat pada tenaga pendidikan atau guru. Yang keempat, dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kependidikan atau guru. 5. Merupakan bantuan profesional. Kepala sekolah sebagai supervisor dapat dilakukan secara efektif antara lain melalui diskusi kelompok, bimbingan kelas, pembicaraan individual, dan simulasi pembelajaran. Menurut Burhanuddin, kepala sekolah dalam statusnya sebagai supervisi pendidikan memiliki fungsi dan peran dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Peranannya sebagai pengawas sekolah adalah membantu guru-guru dan pemimpin-pemimpin pendidikan untuk memahami isu-isu dan membuat keputusan yang bijak yang mempengaruhi pendidikan siswa. Kemudian, untuk membantu guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta meningkatkan prestasi belajar siswa. Kemudian, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Stoner 1978 mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu 1. Bekerja dan dengan melalui orang lain. 2. Dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. 4. Berpikir secara realistik dan konseptual. Yang kelima, sebagai juru menengah. Dan yang keenam adalah seorang politis. Ketujuh adalah seorang diplomat. Dan yang ke-8, mengambil keputusan yang sulit. Menurut Lazarus 1994 menjelaskan 3 fungsi kepala sekolah, yaitu sebagai berikut. Administrator pendidikan. Sebagai administrator berarti untuk meningkatkan mutu sekolah. Seorang kepala sekolah dapat memperbaiki dan mengembangkan fasilitas sekolah, misalnya gedung, perlengkapan, atau peralatan yang lain-lain yang tercakup dalam bidang administrasi pendidikan. 2. Supervisor pendidikan. Sebagai supervisor berarti usaha meningkatkan mutu dapat pula dilakukan dengan cara peningkatan mutu guru-guru dan seluruh staf di sekolah, misalnya melalui rapat-rapat, observasi kelas, perpustakaan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, memimpin pendidikan. Sebagai pemimpin pendidikan berarti peningkatan mutu akan berjalan dengan baik apabila guru dan staf bersikap terbuka, kreatif, dan memiliki semangat kinerja yang tinggi. Suasana yang demikian ditentukan oleh
bentuk dan sifat kepemimpinan yang dilakukan kepala sekolah. Nah, sedangkan menurut Mulyasa, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru, yakni 1. Memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama, yang dimaksudkan bahwa dalam peningkatan profesionalisme tenaga pendidikan, kepala sekolah harus mementingkan kerjasama dengan tenaga kependidikan dan pihak lain yang terkait dalam melaksanakan setiap kegiatan. Sebagai manajer, kepala sekolah harus mampu mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah dalam rangka mewujudkan visi dan misi dan mencapai tujuan sekolah, sehingga kepala sekolah harus mau bekerja sama melalui orang lain. Selanjutnya, memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya. Sebagai manajer, kepala sekolah harus meningkatkan profesi secara persuasif dan dari hati ke hati. Kepala sekolah harus bersikap demokratis dan memberi kesempatan kepada seluruh tenaga kependidikan untuk mengembangkan potensinya. Kemudian, mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan. Dimaksudkan bahwa kepala sekolah harus berusaha untuk mendorong keterlibatan semua tenaga pendidikan dalam setiap kegiatan di sekolah atau partisipatif. Nah, dalam hal ini, kepala sekolah bisa berpedoman pada asas tujuan, keunggulan, mufakat, persatuan, empiris, keakraban, dan asas integritas. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah yang meliputi bidang proses belajar mengajar, peningkatan dan pengembangan profesionalisme guru, administrasi kantor, administrasi siswa, administrasi pegawai, administrasi perlengkapan, administrasi keuangan, administrasi perpustakaan, dan administrasi hubungan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional, kepala sekolah pada dasarnya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya yang ada dan kegiatan-kegiatan dilakukan di sekolah. Seorang kepala sekolah yang berperan sebagai administrator memiliki 10 peran, yang dimana peran pribadi kepala pemimpin, penghubung, peran, pengetahuan supervisi, penabur pengetahuan, juru bicara, peran dalam mengambil keputusan, wira swastawan, pemecah waktu, pengalokasi sumber daya, dan perunding. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yakni 1. Peran kepemimpinan kepala sekolah. 2. Kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Kepala sekolah harus dapat membentuk budaya positif di mana staf berbagi pengertian dan memiliki dedikasi untuk peningkatan sekolah dan pengajaran. Kemudian, kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Kelompok internal itu seperti pengawas dan pengelolaan pendidikan pusat, dewan sekolah, teman sejawat, orang tua, masyarakat sekitar, guru, dan siswa. Nah, sedangkan kelompok eksternal yaitu profesor, konsultan, badan akreditasi, dan sebagainya. Kemudian peran manajer kepala sekolah. Peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Keterampilan manajer yaitu teknikal, mencakup teknik proses manajemen atau perancangan, pengaturan, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian. 2. Manusia human, keterampilan hubungan antar manusia, memotivasi dan membangun moral. Dan ketiga, konseptual menekankan pada pengetahuan dan teknis terkait jasa atau produk tentang organisasi. Kemudian, secara umum, kepala sekolah harus
memimpin dari pusat, demokratis mendelegasikan tanggung jawab memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. Hal tersebut mengandung arti bahwa pemimpin dalam segala hal hendaknya ada di tengah komponen organisasi. Selanjutnya, kepemimpinan untuk kepala sekolah, yaitu 1. Kepemimpinan struktural, 2. Kepemimpinan fasilitatif, 3. Kepemimpinan yang mendukung, 4. Kepemimpinan partisipatif. Semua faktor tersebut menekankan keterampilan manajerial dan administrasi. Keberhasilan kepala sekolah adalah dapat termodifikasi atau menyesuaikan 4 faktor kepemimpinan sesuai kebutuhan sekolah. Kemudian, peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Bidang kurikulum pengajaran hendaknya menjadi prioritas kerja utama kepala sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran, yaitu menjamin kualitas pengajaran, mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran, mengoordinasi kurikulum, memastikan isi mata pelajaran tersampaikan, dan monitoring kemajuan siswa. 6 peran tersebut menggambarkan suatu contoh kepala sekolah yang efektif. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.